Oh Tuhan. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam beraktivitas. Nah, tinggal 2 minggu lagi drama It's Okay to Not Be Okay akan segera tamat. Jadi sebenarnya perasaanku ada dua. Aduh, kok perasaan ada dua sih? Yang pertama excited banget soal bisa segera tahu endingnya seperti apa. Tapi di sisi lain kayak berat hati gitu, soalnya harus berpisah sama Kim Soo Hyun. Seperti yang kita tahu, drama dari Kim Soo Hyun itu kadang banget. Bahkan drama yang terakhir sebelum It's Okay to Not Be Okay itu ada di tahun 2015, yaitu The Producer. Nah, jadi cerita sedikit sebelum kita masuk ke episode 13. Di episode sebelumnya udah mulai menunjukkan bukti-bukti yang mulai mengarah ke sosok yang membunuh ibunya Gang Tae. Tapi sadnya, sedihnya, bukti itu mengarah ke ibunya Ko Mun Young. Kebayang gak sih bingungnya? Soalnya orang yang kamu sayang ternyata anak dari orang yang membunuh orang tua kamu. Tapi guys, daripada bingung-bingungan, ayo kita bahas It's Okay to Not Be Okay episode 13 sekarang. Jadi kemarin kan kita udah sedih-sedih banget di episode 12. Tapi di akhir episode 12 itu si sutradara mau sedikit memberikan penghiburan kepada kita para penonton setia dengan bagian photoshoot yang di Gang Tae yang dulunya rambut turun jadi berdiri. Oh my god, aku sebagai tim rambut yang dinaikin meleleh men, gila, ganteng banget. Di situ aura 2,4 M nya keluar. Jadi kalau menurut aku di alur cerita di awal episode 13 itu kita diberikan kebahagiaan, kayak ditampilkan alasan kenapa si Gang Tae akhirnya datang ke photoshoot. Ternyata karena ada catatan kecil dari Ko Mun Young. Tapi gila, caranya menggunakan kemeja, caranya menggunakan dasi, menggunakan jas, caranya berjalan. Wow. Jadi judul dari episode 13 ini ayah dari kisah kedua bersaudara. Seperti biasa, kalau misalnya awal dari episode itu membuat kita senang, membuat kita bahagia, itu secara nggak langsung membuat aku jadi khawatir. Oh my god, jangan-jangan di akhir dari episode ini bakalan sedih banget. Dan ya, that's true. Di sini udah mulai ketahuan siapa yang membunuh ibu dari Gang Tae, dan ternyata itu adalah ibunya Ko Mun Young. Oke, kalau menurut aku It's Okay to Not Be Okay episode 13 ini merupakan episode yang hampir mendekati puncak emosionalnya. Mungkin karena udah mendekati ending, jadi kayak secara keseluruhan kalau di awal cerita, gila, kita terbuai banget dengan kegantengan dari si Gang Tae. Tampilannya emang nggak kayak biasanya. Bahkan dia menggunakan tampilan tersebut dengan durasi yang lama. Kalau untuk kostumnya Ko Mun Young dan Sang Tae dan lain-lain, menurut aku masih sama seperti biasanya. Kenapa kayaknya paling mencolok? Karena di sini dia menanggung dua beban, dari yang adalah kakaknya sendiri yang juga merupakan satu-satunya saksi yang melihat siapa pembunuh dari ibunya Gang Tae, serta dia harus menanggung beban perasaan rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang disayang, yaitu Ko Mun Young. Makanya di situ dia yang ditunjukin paling mencolok. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat ekspresi dari Moon Gang Tae, emang benar itu senyum palsu banget. Di review episode sebelumnya juga aku bilang itu senyum palsu, karena itu memang palsu banget ketika dia harus memaksa untuk tersenyum walaupun dalam keadaan yang gak baik-baik saja. Sedih di episode ini juga dapat banget ketika akhirnya ayah dari Ko Mun Young sebelum meninggal mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Di hari pemakaman ayah dari Ko Mun Young, di situ si Sang Tae ngelihat kalau Ko Mun Young menampilkan ekspresi yang palsu. Di situ kelihatan banget betapa dia memiliki rasa kehilangan yang besar pada sosok ayahnya, pada sosok seorang ayah, walaupun ayahnya tersebut melakukan hal yang sangat mengecewakan dan bahkan mempengaruhi Ko Mun Young secara psikologis. Tapi selain Ko Mun Young, aku di sini jadi kasihan banget sama si Sang Tae. Soalnya Sang Tae yang baru mulai pulih secara perlahan, dia bahkan udah mulai menggambar kupu-kupu yang menjadi trauma terbesarnya. Dia juga mulai mempelajari ekspresi dari orang-orang. Jadi buyar, jadi hilang karena kemunculan kupu-kupu di dinding rumah sakit.
tempat dia melukis sebuah pemandangan. Dan itu menjadi ending yang paling menguras emosi ketika Ko Mun Young akhirnya tahu kalau ternyata yang membunuh orang tua dari Gang Tae dan Sang Tae adalah ibunya sendiri. Dia melukis kupu-kupu yang tepat sama persis dengan bros kupu-kupu milik ibunya Mun Young. Makanya di situ Ko Mun Young langsung sedih, langsung gak percaya, langsung nangis, langsung teriak, bahkan langsung lari karena dia tahu itu adalah satu-satunya model kupu-kupu yang ada dan itu adalah milik ibunya sendiri. Baik, kita lihat. Tapi kan mereka nggak tahu, entah mungkin kalau di sinetron ada yang menemukan terus akhirnya dia operasi plastik atau lain sebagainya, aku nggak tahu. Nah terus di situ kita belajar banget masalah perasaan, masa lalu itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi dan bukan hal yang harus kita hindari. Oke guys, sekian video dari aku. Aku penasaran banget gimana tanggapan kalian, taruh di komen di bawah. Dan aku terima kasih banget untuk kalian yang udah like, udah komen, udah subscribe. Aku Stella Ina Sagai dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa besok.